Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah eh, web responsive web design ya. Oke, di pertemuan ke-9 kali ini saya akan bahas ya untuk lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Oke, di materi sebelumnya kita sudah sampai untuk membuat eh, pengelompokan data mahasiswa ke dalam kelas-kelasnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ya bagaimana untuk membuat sebuah eh, penjadwalan ya, penjadwalan. Nah, sekarang kita akan bahas ya bagaimana cara menjadwalkannya. Tapi sebelumnya di sini sebelum kita masuk ke penjadwalan di sini ada satu hal ya, kita harus perlu menempatkan ya data eh, mata kuliah, data dosen dan data kelas ya. Jadi kita akan jadikan dia menjadi satu. Jadi bagaimana cara menggabungkannya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam database kita ya, itu di dalam jadwal sudah ada ID dosen, ID kelas, ID mata kuliah, hari dan jamnya. Nah, jadi kita akan menggabungkan ya, menggabungkan tiga buah tabel ke dalam tabel jadwal ini. Oke. Nah, sekarang langkah pertama kita harus buat sebuah tampilan untuk menampilkan data jadwal tersebut. Oke. Oke, namun di dalam sini ada satu hal yang belum kita tambahkan, yaitu kita belum tambahkan ruangannya ya, untuk tabel ruangannya. Oke, kita bisa saja silakan nanti menambahkan ID ruangan di sini juga boleh, atau mungkin langsung saja ya. Di sini saya tambahkan ruangan saja, jadi saya importkan ruangan di sini secara manual. Nah, kalau kalian silakan boleh menambahkan eh, ruangan, mengambil dari tabel ruangan juga boleh nantinya. Ya, saya tambahkan di sini untuk ruangannya itu setelah ID mata kuliah. Go. Oke, name ruangan. Saya kasih di sini varchar. Banyak karakternya misalkan yaitu sekitar 20 saja. Saya save. Oke. Nah, kita lihat lagi ke jadwal. Oke, jadi kita akan tampilkan seperti ini nanti ya. Oke, kita akan masuk ke codingan kita ya. Sebelum itu kita tambahkan sebuah tabel terlebih dahulu. Sebelumnya sudah ada tabel dosen, tabel kelas, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan kita tambahkan satu lagi yaitu jadwal. Oke, jadi di dalam jadwal ini kita akan simpan ya untuk codingan jadwal kita. Oke, kita akan masuk ke dalam indeks kita terlebih dahulu. Kita akan tambahkan menu untuk jadwal. Data kelas, data mahasiswa, oke. Kita tambahkan di sini di bawah data kelas. Ya, oke. Oh, nggak usah ya, nggak usah data kelas. Saya tambahkan di sini aja ya kali ya. Di bagian menu yang baru, ya. Jadi saya tambahkan di sini. Jadi untuk master data di sini, ini untuk penjadwalan misalkan ya. Oke, jadi kualifikasi saya ganti dengan penjadwalan, ya. Jadwal mata kuliah. Oke. Nah, di penjadwalan saya tambahkan saja menu submenu baru ya. Lalu saya ganti untuk head menunya yaitu jadwal mata kuliah ya. Nah, untuk linknya berarti di href ini kita ganti ya. Kita buat bikinnya adalah indeks indeks di PHP
datanya pack sama dengan yaitu jadwal ya. Nah, kita bikin saja dulu karena di bawah kan belum kita bikin ya. Belum kita bikin. Nah, sekarang baru di bagian packnya baru kita bikin. Oke. Nah, di bawah baru kita tambahkan. Oke, saya kopikan saja ini data kelas. Oke. Ntar di atas saya ganti jangan jadwal ya. Saya ganti jadi data jadwal ya, biar sama semuanya. Data jadwal. Oke. Kembali lagi kita cek ke bawah, itu kita ganti ini jadi data jadwal. Jadwal ya, di sini berarti kelasnya ya, ini nama foldernya itu jadwal ya, dan nama filenya adalah data jadwal. Oke, berarti kalau kita cek di programnya seperti ini. Coba cek penjadwalan. Di sini ada jadwal kelasnya nanti ya. Oke. Nah, jadi sama seperti itu. Ada jadwal mata kuliah di sini. Oke, berarti kita akan masuk untuk membuat tabel dari jadwal kelas ya, untuk membuat tampilan datanya. Oke, silakan buka file baru, new file. Kita akan coba kopikan saja data yang ada di tabel dosen ya, kita tampilkan tabel data dosen aja, kita ambil saja ini, Ctrl A, Ctrl copy, lalu kita pastikan di file baru kita data dosen, silahkan di close saja, ini kita simpan ya. Nah, pastikan penyimpanannya itu ada di tabel jadwal ya. Kita beri nama di sini seperti yang telah kita susun tadi, yaitu data jadwal php. Save. Oke. Nah, selanjutnya kita ganti saja lagi, ini berarti data jadwal mata kuliah ya. Lalu ini berarti tambah data jadwal. Lalu ini untuk tombol delete kita. Kalau kita ingin tambah delete, ini kita tambahkan saja pack data jadwal di sini. Jadwal. Ini data jadwal input. Data jadwal input. Oke. Ini sama. Ini baru kita samakan ya tadi ya. Nomor. Lalu yang akan tampilkan itu nantinya yaitu siapa dosennya, kelasnya, mata kuliahnya, ruangan dan segala macamnya. Kita coba tampilkan terlebih dahulu ruangannya dulu ya, ruangan ya, ruangan. Lalu setelah itu kita bisa bikin seperti ini, jam ya, kita bikin seperti ini aja. Hari garis miring jam ya, lalu kelasnya. Oke, bentar, mata kuliah dulu, mata kuliah, lalu kelas, lalu kita tambahkan lagi sebuah tabel lagi, kita tambahkan lagi yaitu dosen ya. Oke, jadi tadi ada ruangan ya, ruangan, hari dan jam kita gabung ya, lalu setelah itu mata kuliah, lalu itu kelasnya, lalu setelah itu dosennya siapa. Oke, kita kopikan saja bagian atas ini, copy, paste ke bawahnya, kita save. Oke, nah yang kita tampilkan adalah data jadwal ya, tabel jadwal. Maka di sini kita bikin include titik koneksi ya, ini kita ganti jadi SQL, misalkan SQLG aja ya. Select bintang from tbl jadwal ya. Lalu berarti ini RJ
ya, MySQL leaf fetch array SQL J. Lalu ini sama, berarti kita berdasarkan ID jadwal ya. Ya, kita hilangkan berdasarkan ID jadwal. Ya, checkbox ini benar ya. Ini berarti RJ. Ya, berarti ini ID jadwal. Nah, berarti ini nomor ya, nomor. Lalu di sini adalah ruangan, berarti RJ ruangan. Lalu setelah itu ada lagi di sini hari dan jam, ya, berarti RJ hari garis miring, copy aja di sini, jam. Lalu ada lagi mata kuliah, berarti RJ ID mata kuliah. Lalu ada lagi ID kelas, RJ ID underscore kelas. Oke, satu lagi kita tambahkan yaitu ID dosennya. Nah, lalu selanjutnya ini untuk editnya ya. Index.php berarti data jadwal edit. All edit dan ID-nya yaitu RJ ID jadwal. Ya, close button edit, oke. Ini sama index.php data jadwal. Ya, delete dan ID-nya di sini adalah string RJ di sini. RJ ID jadwal. Oke, kelas btn danger, oke, apakah yakin menghapus data ini? Oke, delete. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk bikin data jadwal kita. Oke, kita coba tampilkan datanya. Ya, kita coba tampilkan. Oke, saya coba tampilkan di sini data jadwal. Oke, di sini data jadwal mata kuliah tambah jadwal delete data. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin untuk inputan data jadwal ini. Oke. Untuk inputan ini kita coba ambil saja ya. Dari from mata kuliah sebelumnya saja ya. Data mata kuliah input. Ya, kita ambil ini saja. Oke, saya mau ngambil ininya. Oke, kita ambil ini saja ya. Ctrl A, kita copy saja. Ambil file baru, new file. Lalu kita pastekan. Ya. Oke. Oke. Saya coba simpan ya, simpan, pastikan menyimpan di folder jadwal. Kita bikin di sini data underscore jadwal underscore input titik php. Ya, kita coba simpan. Oke, selanjutnya kita akan proses D. Oke, from ya, di sini yang perlu kita tambahkan di sini ya, kalau misalkan dari database ya, yang pertama yang kita tampilkan itu adalah data dosennya, data kelasnya, di mata kuliah, ruangan, hari dan jam. Oke, kita coba set seperti ini. Ya, kita coba set seperti ini. Untuk pertama yaitu kita akan bikin ruangan terlebih dahulu. Ruangan. Ya. Untuk name-nya yaitu ruangan. Ruangan. Placeholder-nya ruangan. Nama ruangan. Nama ruangan. Jadi kita akan bikin di dalam satu baris ya, dalam satu baris. Ya. Nah, di sini setelah nama ruangan kita tambahkan yaitu harinya. Ya, hari. Kita bisa pakai ini. Ya, kita bisa pakai ini. Ya, pakai select ini. Kita kopikan saja bagian select. Ya, kita pastikan
di bagian input sama mata kuliah ini, karena ini bukan mata kuliah nantinya ya. Nah, kita ganti ini jadi hari. Hari, jadwal hari aja. Oke, di sini berarti name-nya adalah hari. Sesuaikan dengan database ya. Ingat, selalu sesuaikan dengan database. Pilih harinya. Ya. Kita bikin di sini Senin, ya. Selasa, Rabu. Ini juga ya. Senin, Selasa, Rabu. Copy saja ya. Rabu, ini Kamis. Kamis, ini Jumat. Jumat, Sabtu. Sabtu, oke. Oke. Nah, ini karena dalam satu baris itu ada panjangnya adalah 12, kalau MD-nya 12. Ini untuk ruangan cukup 4, untuk hari kita kasih juga 4 ya. Nah, satu lagi berarti kita tambahkan 4 lagi. Ya, saya kopikan saja bagian nama ruangan ini. Copy. Kita cek bagian tutupnya, bagian di setelah hari ya, ini bagian tutupnya. Kita enter setelah ini. Kita masukkan yaitu jamnya ya. Jam. Oke. Jam tipenya saya kasih di sini adalah time ya. Untuk name-nya berarti di sini adalah jam. Berarti di sini jam mata kuliah misalkan. Saya kasih nama placeholder-nya. Oke. Jadi kita sudah selesai ya untuk nama ruangan, jadwal hari sama jam. Sekarang kita akan masuk ke bagian untuk memanggil data dari dosen, ID kelas sama mata kuliah. Nah, jadi untuk data jadwal di bagian untuk data jadwal ini kan ada ID dosen, ada ID mata kuliah dan ada ID kelasnya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk buat secara manual. Jadi kita memanggil berdasarkan database-nya. Oke. Ini sudah bagi satu baris ya, jumlah SKS ini. Saya ganti dia menjadi sebagai contoh dulu yaitu nama kelas. Ya. Jadi kita akan panggil data kelas terlebih dahulu. Oke. Select bintang from control, ini name-nya yaitu ID underscore kelas tadi ya, ID kelas ya. Nah, ini optionnya pilih kelas. Nah, selanjutnya baru kita mainkan di sini. Oke, bagian ini kita hapus saja. Nah, jadi kita akan bikin pemanggilan database di dalam inputan select. Buka tutup PHP ya. Oke, kita copy saja, jadi nggak usah ngetik-ngetik ya. Silakan coba dibuka bagian data jadwal. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kita copy aja ini. Copy. Lalu ke data jadwal input lagi ya. Kita pastikan di bagian ini, kita ganti ini kelas SK, misalkan SQLK, SQL query string connect select bintang from table kelas ya. Nah, selanjutnya kita kopikan lagi bagian ini, bagian while-nya. Kita copy, ini copy. Lalu kita pastikan lagi ya, while ya, berarti di sini adalah RK ya, MySQL fetch array SQL K. Nah, jangan lupa untuk tutup kurung dari while-nya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga ditambahkan string no plus plusnya. Copy, lalu kita pastikan di sini. Nah,
baru di dalam ini baru kita tampilkan ya apa yang ingin kita tampilkan ya. Jadi optionnya di sini itu kita bikin echo seperti ini. Oke. Nah, echo ya berarti option value ya sama dengan kutip 1-2 kali, yaitu apa yang kita panggil ya, nilai value-nya nilai apa, yaitu ID kelas ya. Berarti di sini string rk id underscore kelas, yang kita tangkap adalah ID kelasnya, tapi untuk yang kita tampilkan adalah nama kelasnya. Oke, jadi sini option, tutup optionnya, dan di sini yang kita tampilkan adalah string rk, yaitu nm underscore kelas. Oke. Oh ya, nm kelas, kalau enggak kalau seingat saya dulu itu kan berdasarkan ada apa ya, nama kelas berdasarkan dengan semesternya juga. Berarti di sini saya bikin ya garis miring id kelasnya rk nm kelas, lalu string rk semesternya ya, semester. Nah, seperti ini kalau tidak salah. Oke, kita coba saja. Oke, berarti untuk nama kelas ini sudah selesai. Nah, kita tinggal copy paste saja, jadi nggak usah bikin banyak-banyak ya, nggak usah diketik-ketik. Nah, kita copy paste aja ini, copy, lalu kita pastikan di bawah. Ini untuk nama mata kuliah kita hapus saja ini. Ya, jadi tadi nama kelas sudah, lalu itu nama mata kuliah ya, nama mata kuliah. Nah, seperti biasa ini juga name-nya yaitu matkul. Ya, pilih kelasnya ganti jadi pilih mata kuliah. Oke. Nah, SQL ini berarti kita ganti jadi SQLM ya. Jadi kita samakan string con yaitu select bintang from tabel mata kuliah matkul. Ya. While string rm ya, MySQL fetch array SQLM, echo option value string rm id matkul, string rm nm matkul di sini. Call ini nggak perlu ya, ini nggak perlu. Oke, jadi nanti yang tampil itu adalah mata kuliahnya, tapi ini tangkap adalah id matkulnya. Oke, save. Sekarang untuk dosen lagi, copy saja, paste lagi ya. Di sini itu nama dosen ya. Nah, select bintang from control ini juga. Ini berarti kita ID dosen ya. Di sini juga artinya pilih dosen. SQLD select bintang from table dosen. Oke. Jadi ini RD ya, ini juga RD ya. Option value RD di sini. Berarti di sini dosen. RD di sini lagi. NM dosen. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat inputannya. Oke, kita akan coba tampilkan dulu ya, tampilkan dulu. Nah, untuk menampilkannya tentu kita harus bikin di bagian indeksnya terlebih dahulu. Copy. Lalu saya pastikan saja di sini. Ya, berarti data jadwal input. Ini juga berarti data jadwal input ya. Lalu data jadwal kita coba cek untuk tombol tambahnya apakah sudah mengarah ke data jadwal input. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan. Kita coba refresh dulu. Tambah data jadwal. Oke, di sini
kita bisa menambahkan nama ruangan ya. Ini untuk pilih harinya Senin Selasa. Ini untuk waktunya bisa kita set di sini ya. Waktunya kapan saja ya, mau misalkan jam 8.00 mungkin ya. Ya seperti itu ya. AM atau PM ya. Nah, seperti ini ya. 08 PM ya. Lalu ada nama kelas, kita bisa pilih ingin nama kelasnya apa. Nah, ini data dari kita ambil dari data kelas sebelumnya ya, data kelas sebelumnya. Nah, ini kenapa ya teknik informatika di sini ya, nama kelasnya. Oke. Nah, ini nanti bisa kali kita cek nanti ya. Oke, kita coba cek di sini ya. Kelas Oh iya, di sini teknik informatika 3 namanya. Ya, nanti kita bisa ganti. Coba saya edit ya di sini. Oh ya, halaman ini belum ada bikin, kita bikin. Oke, nanti kita coba nanti ya. Oke, lanjut lagi ke tabel jadwal tadi. Tambah jadwal. Oke, di jam tadi bisa ya, nama mata kuliah. Nah, ini nama mata kuliah tadi ya. Dan ini kita juga bisa panggil untuk nama dosennya juga. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa untuk pemanggilan data dari database dengan menggunakan selectnya ya. Sekarang kita akan coba bikin insertnya atau inputnya. Nah, untuk inputnya sendiri ya, untuk input sendiri berarti data jadwal di sini ya. Berarti di sini string query ya, MySQL query insert into tabel jadwal. Jadwal apa saja yang akan diinputkan? Yaitu tadi yang pertama ya, kita harus urut ya. Tadi ada ID, kita coba cek di sini. Database, ID jadwal, ID dosen, ID kelas, ID jadwal nggak perlu ya, karena di auto increment ID dosen, ID kelas, ID matkul, ruangan, hari dan jam. Oke, berarti di sini ada tadi ID dosen. Lalu ada lagi ID kelas, koma ID underscore kelas, koma ID underscore matkul. Tadi ada ruangan, lalu ada hari, lalu ada jam. Oke, sorry, ada gangguan suara. Hari dan jam. Oke, kita bikin string di sini, string post. Berarti di sini ID underscore dosen, ya. Lalu di sini ID kelas. Berarti ini adalah string postnya. Berarti ID underscore matkul. Berarti ini adalah ruangan. Oke, kita tambahkan lagi ya. Nah, jangan lupa dari komanya tambahkan copy koma ya. Ruangan tadi, setelah itu ada jam, ada hari dulu, hari, baru setelah itu jam. Nah, kalau berhasil ya, data berhasil simpan, maka akan pergi ke data jadwal. Oke. Sekarang kita akan coba tambahkan ya. Oke, kita coba tambahkan di sini. Oke. Contohnya kita masukkan adalah ruangan R0 ruangan 106 misalkan ya. Ruangan 106. Jadwalnya Senin, yaitu dia jam 8.00 AM, tentu AM ya, nggak mungkin PM ya. Nah, misalkan sebagai contoh dulu dia MI ya, MI semester 1, MI 1 semester 1, mata kuliahnya adalah desain web ya, nama dosennya misalkan adalah saya, lalu saya simpan datanya. Data berhasil disimpan.
Kita coba cek di sini. Oke, di sini ada kesalahan. Untuk no ruangan ini benar ya, ruangan 10, harinya adalah Senin, jam 8 ya. Ini ID kelasnya sama dosennya, jadi ada 2 dan 1 ya. Nah, mata kuliah kita coba cek di jadwal ya. Oh ya, di sini harusnya ID matkul ya. Di data jadwal ya, di data jadwal ID matkul harusnya. Kita coba jalankan lagi. Oke, jadi di sini sudah muncul ya, ruangannya ini, harinya ini, mata kuliahnya 1, kelas 2 dan dosennya 1. Nah, harusnya ini tidak bisa seperti ini ya, tidak mungkin kita harus bikin mata kuliahnya 1, kelasnya 2, dosennya 1 seperti itu. Jadi kita nggak bikin seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya karena ini ya, untuk ID mata kuliah untuk kelas atau dosen ini kan dia ngambil dari ID-nya ya, maka kita nggak perlu bikin berdasarkan ID gitu. Jadi kita bisa panggil berdasarkan ID-nya ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, setelah wal ini ya, setelah tutup kurung kurawal ini, kita bikin pemanggilan seperti ini. Oke, saya copy aja dari atas ini, copy, saya pastikan, lalu di bagian dalam ini sampai sini ya, saya kopikan lagi, lalu saya pastikan, kasih titik koma. Oke, yang pertama kita ingin menampilkan mata kuliah ya, berarti saya bikin ini SQLM dan ini RJM dan ini juga SQLM. Nah, caranya adalah select bintang from tabel mata kuliah ya, tabel matkul. Nah, kita perlu tambahkan ya yang dengan fungsi where di mana, nah, ID mata kuliah ya, ID mata kuliah yang ada di matkul ya, ID matkulnya yang ada di tabel mata kuliah ini ya, sama dengan ID mata kuliah yang ada di tabel jadwal. Berarti where ID matkul sama dengan string rj matkul, ID matkul, seperti itu dianya ya. Jadi dia akan memanggil berdasarkan ini SQLM ya, select bintang from ya, dia pilih seluruh yang ada di tabel mata kuliah, di mana ID matkul yang ada di tabel mata kuliah ini sama dengan ID mata kuliah yang ada di tabel jadwal. Nah, begitu juga dengan pemanggilan untuk data dosen dan data kelas ya. Saya kopikan saja ini. Saya copy, saya paste ya. Berarti ini SQLD untuk dosen ya. D. Nah, select bintang from TBL dosen where ID dosennya sama dengan string rj ID dosen. Nah, untuk kelas juga seperti itu ya, string SQLK ya, saya ganti jadi K saja, K, ini juga SQLK. Nah, SQL query ya, select bintang from tabel kelas ya, where ID kelasnya string rj yaitu ID kelas. Nah, jadi kita sudah bikin pemanggilannya, tinggal kita merubah tampilannya. Kalau ini rj, kita masih mengikut berdasarkan ID yang tadi ya, jadi akan tampil 1, 2, 3 segala macam tadi muncul ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan namanya ya. Kalau kita mengambil namanya, berarti kita merujuk ke pemanggilan datanya ini. Berarti kalau di sini ya, untuk mata kuliah berarti string m, yaitu kita bikin di sini nm matkul. Untuk kelas berarti rk tadi ya, berarti kita bikin di sini nm kelas. Sedangkan untuk dosen ya, berarti rd itu nm dosen. Oke, jadi seperti itu saja. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan. Oke, jadi muncul seperti ini ya. Nah,
ruangan 106 hari Senin, mata kuliahnya adalah desain web, kelasnya MI1. Oh ya, semesternya lupa ya. Kita tambahkan setelah nama kelas ini ya, garis miring, yaitu semesternya, copy semesternya. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, jadi ruangan 106, harinya hari Senin jam 8, mata kuliahnya yaitu desain web, ya, HTML. Nah, kelasnya MI1 semester 1 dan dosennya adalah ini. Nah, jadi simpel ya untuk membuatnya. Nah, jadi karena kita langsung menangkap tuh data-datanya, ya, dan menangkap berdasarkan ID-nya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba bikin untuk bagian editnya. Kalau edit bagaimana sih ya? Oke. Untuk edit kita kopikan saja ini, Ctrl A, copy, ya, bagian data jadwal input ya, new file, lalu kita pastikan lagi di sini, ya. Nah, oke, data jadwal input, oke. Jadi kalau dia memanggil berdasarkan ID-nya, ya, silakan buka untuk di mahasiswa contohnya ya, ada edit mahasiswa di sini. Ya, jadi kita ngambil yang data sini aja, copy biar tidak ngetik-ngetik, kita copy yang data mahasiswa edit ya, copy, lalu kita pastikan ada bagian atas sini. Oke, kita simpan dengan nama data underscore jadwal underscore edit titik php. Oke, nah sekarang kita ganti SQLJ misalkan ya, SQLJ, di sini juga RJ, sini juga J. Nah ya, select bintang from table jadwal where ID jadwalnya sama dengan string get ID. Kita coba cek dulu di data jadwal benar nggak. Oke, data jadwal edit ini benar berdasarkan string ID, berdasarkan ID dia string RJ ID jadwal. Oke, benar. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba pemanggilannya ya. Jadi dengan menggunakan value dari string RJ. Oke, kita bikin dulu ID jadwal ya. Kita bikin dulu ID jadwal dengan tipe hidden ya. Karena kita akan menangkap datanya. Ya, berarti ini input tipenya hidden. Ya. Hidden. Kita bikin di bagian nama ruangannya aja. Kelas kontrol berarti name-nya ID underscore jadwal. Ya. Jadi bukan placeholder ya. Ya, kita ganti jadi value. Nah, isi value-nya apa? Yaitu buka PHP, tutup PHP, echo. Nah, echo apa? String RJ ID underscore jadwal. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, untuk yang lain kita kopikan saja value-nya. Ya, kita copy value-nya saja. Copy. Input tipe kelas kontrol, name ruangannya. Name ruangan berarti placeholder-nya kita hapus. Paste. Value string RJ berarti di sini adalah ruangan. Kita save. Oke. Lalu di bagian jadwal hari lagi. Jadwal hari berarti yang value-nya ini ya, value yang kosong yang kita sudah sediakan kosong tadi, kita pastikan ya. Tapi tidak pakai value lagi. Ya, tidak pakai value lagi. Ini kelebihan satu. Oke. Nah, di sini apa? Yaitu hari. Nah, jadi kita copy aja ini aja dalamnya. Copy ini. Lalu kita pastikan RJ hari. Oke. Lanjut ke jam ya, untuk jam. Untuk jam kita mesti pakai value di sini. Kita copy aja ini. Ya. Placeholder paste. Ya. RJ-nya berarti adalah jam. Oke, simpan.
Nah, untuk bagian nama kelas. Nah, karena untuk bagian nama kelas ini ya dia memanggil dari database, ya memanggil dari database-nya ya. Jadi yang muncul itu kalau kita bikin seperti ini ya. Oke, saya coba tampilkan seperti ini dulu. Nah, jadi RJ-nya berdasarkan ID underscore kelasnya ya, seperti itu ya. Bikinnya seperti ini. Dan sedangkan ini kita coba copy saja ini. Copy, lalu kita bikin pilih kelas seperti ini. Save. Oke. Nah, berarti kan ini manggil berdasarkan ID kelas ya, ID kelas dan ID kelas. Nah, nanti kita coba lihat ya bagaimana bentuknya nanti. Oke. Ini nama mata kuliah juga seperti itu. Ya. Saya copy bagian ini aja ya. Copy ini mata kuliah ini, saya pastikan ini berarti ini adalah ID matkul. Dan ini ID matkul juga. Ya. Lalu berarti untuk dosen juga seperti itu. Paste lagi di sini. Ya, berarti ini ID dosen dan ini juga adalah ID dosen. Karena di dalam tabel jadwal yang ada kan berdasarkan ID ya, bukan namanya. Maka kita tidak bisa memanggil namanya. Jadi kita hanya bisa memanggil berdasarkan ID-nya seperti itu ya. Oke, lanjut. Oh, ini untuk bagian update-nya. Oke, untuk bagian update-nya nanti kita coba tampilkan dulu apakah bisa tampil atau tidak ya. Oke, kita coba copy aja ini. Paste. Data jadwal edit. Ya, ini data jadwal edit juga. Oke. Nah, sekarang kita coba data jadwal ini, data jadwal edit. Oke. Kita coba jalankan. Nah, saya coba klik edit ini. Nah, yang jadi masalah kalau data di atas ini benar ya, nama ruangan, sini ruangannya benar. Sedangkan di bagian nama kelas kenapa 211? Kita kan nggak tahu ini. 211 itu maksudnya apa? Kalau di bawah ini benar nih, ini benar ya karena mengambil dari database. Ini juga benar, tapi 211 ini nggak bagus kalau misalkan dijalankan ya, jadi nggak bagus tampilannya. Jadi bagaimana caranya? Otomatis kita harus melakukan proses seperti yang tadi, pemanggilan berdasarkan ID-nya kembali. Nah, kalau bisa kalian lihat ya, itu kita bisa gunakan yang ada di data jadwal ini ya. Jadi kita kopikan saja nih ya, kita kopikan saja yang ini ya. Kita copy saja ini. Copy. Copy pertama untuk mata kuliah dulu ya. Data jadwal edit ya. Kita cari bagian data mata kuliah tadi. Oh, bentar. Kelas dulu ya. Oke, nama mata kuliah saja dulu. Oke. Jadi kita pastikan di atas ini, di atas optionnya. Oke, kita buka dulu, buka tutup PHP-nya. Oke, kita pastikan dia. Oke, jadi dia nanti seperti ini. Jadi kan SQL, MySQL string connect select bintang from tabel mata kuliah where ID mata kuliahnya sama dengan string RJ mata kuliah. Jadi dia mengambil string RJ-nya ngambil dari atas ini, gitu ya. Nah, jadi tinggal diganti lagi. Kalau value-nya tetap ya mesti menggunakan ID mata kuliah, sedangkan yang akan kita tampilkan ya ini masih tetap ya string RJ, atau ini juga boleh kita ganti jadi string RM juga boleh ya, boleh juga. Nah, tapi saya di sini tetap masih pakai RJ aja. Nah, dan di sini saya ganti dia jadi string RM NM mata kuliah matkul ya. Saya akan coba jalankan dulu tampil atau tidak ya. Oke, di sini muncul namanya ya. Jadi dia bukan berdasarkan ID lagi, tapi berdasarkan namanya. Walaupun dalam sini ada namanya ya, seperti itu. Nah, kita lakukan proses ini untuk semuanya, untuk berarti kelas lagi ya. Kelas, kita coba cari kelas, ini kelas. Copy saja.
Oke, ini untuk kelas. Kita pastikan di atas optionnya. Pasti. Oke, sebentar. Bikin PHP dulu. Oke, kita pastikan. Berarti ini kita ganti jadi string rk nm kelas. Oke, simpan. Berarti tinggal dosen lagi. Copy lagi. Nah, cari untuk bagian dosen. Ya, pastikan lagi di atas optionnya. Oke. Oke, saya minta ini benar. Ya, tinggal ini ganti jadi rd. rd ini nm dosen. Ini sudah benar, ini sudah benar. Oke, sudah benar ya. Dosen, oke benar. Oke, kita coba jalankan, muncul atau tidak. Oke, jadi muncul semua di sini ya. Jadi muncul semua di sini. Kalaupun diklik pun tombol reset nggak bisa karena dia datanya udah dinamis di sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin proses untuk editnya. Nah, tidak perlu diketik-ketik, kita tinggal copy paste saja. Silakan dicari ya untuk edit ya. Kita kopikan saja bagian bawah ini. Copy ya, kita pastikan di bagian data jadwal edit. Paste. Ini kita close saja. Kita update di sini ya, kita ubah di sini. Update tabel jadwal. Set ya ID dosen string post berarti ID dosen. Nah, lanjut ini kita ganti jadi ID matkul, misalkan ID matkul string post ID matkul. Oke, lalu apa lagi tadi itu ID kelas ya, ID underscore kelas ya, string post ID kelas juga. Nah, lalu ada lagi tadi ruangan. Nah, string post ID ruangan. Nah, koma ya, karena masih ada ya, dia masih ada, kita kasih koma ya. Tadi ada lagi hari ya, sama dengan kutip 2 string post itu hari. Nah, tinggal jam terakhir kasih koma juga, jam sama dengan kutip 2 string underscore post jam. Oke, apakah kasih koma? Tidak, karena dia langsung where ya. Where ID jadwal sama dengan string post yaitu ID jadwal. Oke, kalau berhasil kemana dia akan pergi? Yaitu ke data jadwal. Oke, kita simpan ya, kita coba jalankan. Oke, saya coba ganti di sini ruangan 101 ya. Dia misalkan SNN udah oke, ini biarkan saja. Misalkan di sini adalah teknik informatika ya, mata kuliahnya itu algoritma pemrograman, manajemen basis data aja ya, manajemen basis data. Nama dosennya Pak Ilwan. Oke, lalu kita coba simpan di sini. Harusnya update ya, bukan simpan ya, update. Data berhasil diupdate. Kita coba cek di sini benar atau tidak ya. Oke, untuk ruangannya di sini hilang ya, berarti ada kesalahan tadi itu. Ini benar, manajemen basis data benar, ini teknik informatika benar, Ilham Syafrinal, oke benar. Nah, berarti ini ada kesalahan nih pas update-nya ya, bagian ruangan tadi. Ruangan string post ID ruangan, oke salahnya di sini. Oke, tombolnya tadi ada simpan data ya, harusnya update data. Oke, kita coba lagi edit.
ruangan 107 misalkan. Update data. Oke. Oke, berarti untuk tambah sama editnya kita sudah clear ya. Kita sudah berhasil bikin di sini. Oke, tinggal kita bikin delete datanya saja lagi. Nah, kalau delete tentu datanya hampir sama ya, semuanya ya, untuk delete sama aja. Oke, coba kita copy dari mahasiswa ini aja. Kita copy saja bagian delete-nya. Ctrl A, Ctrl copy. Bikin new file, file baru. Ini di close saja data mahasiswa delete-nya. Pastikan di sini ya. Bisa kecilkan saja. Oke, kita ganti saja MySQL query delete from tabel jadwal. Jadwal where ID jadwalnya, nah, berdasarkan string get ID benar. Oke, kalau berhasil dia pergi kemana, yaitu ke data jadwal. Oke, kita simpan. Lalu kita bikin di sini adalah jangan lupa untuk penyimpanan di folder jadwal ya, data jadwal underscore delete titik php. Oke. Nah, jangan lupa juga bagian indeksnya. Copy, paste, data jadwal, delete. Ya, ini juga data jadwal, delete. Oke, kita lihat di data jadwalnya sudah benar atau belum ya. Oke, data jadwal, delete. Oke, kita coba tambahkan sebuah data dulu. Oke, terserah saja. Jam 7.0 PM. Kelasnya ini aja. Terserah aja. Sini aja ya. Simpan data. Oke. Oke, kita hapus. Delete. Oke. Oke. Oke, berarti data kita sudah berhasil untuk delete. Nah, mungkin sekian untuk proses data untuk penjadwalan kelas ini ya, penjadwalan kelas ini. Nah, jadi kalau misalkan di proses kita ya, jadi sebenarnya banyak logikanya. Boleh saja kita mengatur penjadwalan ini berdasarkan ruangannya saja dulu. Kalau di sini kan langsung saya menggabungkan ya, 3 data di dalamnya, mata kuliah, kelas, dan dosen. Nah, kalian boleh bisa memecahnya bagaimana dengan logika kalian masing-masing ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam pembagian fungsi dari user masing-masing. Nah, kalau di sini kan kita sebelumnya hanya masuk sebagai administrator ya. Sekarang kita akan mencoba masuk sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa nanti. Jadi nanti si dosen bisa melihat kapan saja jadwal mata kuliahnya, dan si mahasiswa pun bisa juga dapat melihat kapan saja jadwal mata kuliahnya nanti ya. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Silakan dipelajari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.